Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, Ibu Moderator, dan teristimewa buat kita semuanya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya adalah Solihin SPD. Saya mengajar di SD 06 Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu. Jenis lomba yang saya ikuti adalah dedikatif guru SD dengan program yang sedang berlangsung sampai saat ini adalah program Si Darling buat Sarigabus. Dengan topik pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Apa yang melatar belakangi saya membuat program ini? Sekolah Adiwiyata merupakan impian pada waktu itu. Bagaimana sekolah tetap bersih, bagaimana sekolah tetap asri, sampah itu tetap pada tempatnya, sampah itu tidak berserakan. Yang kedua juga pernah masuknya nominator 5 besar se-Indonesia di Surabaya untuk sekolah bersih dan sehat tingkat nasional di tahun 2014. Serta berbagai lomba untuk sekolah sehat 2023, 2024 itu menjadi juara 1 dan juara 2 saat ulang tahun Pemkab Kabupaten Labuhan Batu. Dari sinilah saya berpikir bagaimana yang mempertahankan ini semuanya. Saya tetap bekerja maksimal sesuai dengan apa yang pernah diamanatkan pada waktu itu untuk senantiasa peduli terhadap sampah. Memang bukan hal yang mudah, tapi saya harus benar-benar fokus. Di samping saya harus mengajar, saya juga harus fokus terhadap dedikasi saya untuk itu. Kemudian, bagaimanakah supaya ini bisa terjalin dengan baik, program itu berjalan sesuai dengan keinginan kita bersama? Saya menggunakan metode STAR. Metode STAR ini menekankan saya pribadi sebagai guru tidak hanya menyuruh kepada peserta didik, tapi memberikan aksi nyata terhadap apa yang ada. Saya tidak malu untuk mengutip sampah di depan peserta didik. Saat menghayu-hayukan buang sampah pada tempatnya, saya memberikan sampel kepada mereka. Saya memegang beberapa sampah organik, non-organik. Ini loh tempat sampah organik yang semacam ini, non-organik semacam ini. Hijau untuk organik seperti dadaunan, ranting, tusuk sate atau lain sebagainya. Sedangkan yang kuning itu untuk plastik atau mikah, misalkan bawa makanan dari rumah. Jadi di metode STAR ini merupakan salah satu kemudahan bagi saya untuk mengubah mindset kita bagaimana tetap menjaga kebersihan sekolah. Apa situasinya? Yang saya bilang tadi, sampah itu berserakan kemana-mana. Saya membuat program ini sebetulnya sudah lama Bapak Ibu. Di sekolah Adiwiyata, SDBS itu sudah lama. Hanya saja kadang jujur pribadi saya nggak bisa berdiri sendiri gitu. Saya butuh orang lain, partner kerja yang memang satu visi dengan saya untuk tetap menjaga itu. Tapi ini semua tidak bisa tidak bisa segampang kita membalikkan telapak tangan. Saya harus membuktikan loh, apa yang harus saya lakukan, apa yang sudah kerjakan itu benar-benar pure murni untuk sekolah, bukan untuk saya pribadi. Kayak saya kadang berdiskusi dengan ibu kepala sekolah dan teman-teman yang memang satu visi dengan saya untuk sebuah lingkungan yang bersih. Adanya itu semua, support itu semua, saya tidak menyerah. Bahkan kadang Bapak Ibu, saya sore pun tunggu pulang dulu anak-anak, saya cek semua sampah, benarkah sampai itu udah dibuang ke belakang. Walaupun tetap ada, saya tetap memberikan edukasi besok kepada mereka. Itu situasinya Bapak Ibu. Kemudian taksnya di mana? Taks yang saya lakukan adalah bagaimana ya pembelajaran berbasis kearifan lokal ini bisa saya buat kepada peserta didik dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Sampah ini menjadi salah satu cara saya untuk memberikan edukasi kepada mereka. Pertama, sampah itu harus ditempatkan yang tepat. Ending dari apa yang akan saya lakukan nantinya adalah posmonik. Apa itu posmonik? Pengolahan sampah organik menjadi pupuk organik. Nah, inilah awal nanti pembelajaran itu endingnya semacam itu. Tapi saat ini anak-anak saya berikan kemudahan bagaimana mereka peduli terhadap sampah, membuang sampah pada tempatnya, ke bak pemilahan yang ada, serta tong sampah yang tersedia. Kemudian, taks selanjutnya itu apa? Bagaimana supaya
ini berjalan dengan baik, bukan sekedar berkoar-koar belaka. Selain apa yang saya lakukan itu nyata di depan mereka, saya juga pertama kali harus menemukan kesadaran bagi mereka. Ayo kita sama-sama buang sampah. Yang kedua, kemudian bagaimana mengubah mindset peserta didik itu peduli terhadap itu semua. Nggak mudah, tapi saya harus memberikan edukasi kepada mereka. Yang ketiga, berkeinginan terus bagaimana sekolah ini tetap bersih dan asri. Kemudian, nah apa yang saya lakukan dengan memanfaatkan slogan Opung Sari, Lisa, dan lain sebagainya. Kapan saya menggunakan itu? Menghayo-hayokan itu saat pagi hari. Saya kadang dibantu dengan guru piket ketika peserta didik membersihkan pekarangan atau halaman. Kemudian kapan lakukan lagi Opung Sari ini? Setelah istirahat pertama, setelah istirahat kedua, dan 5 menit sebelum mereka pulang. Ada beberapa kelas yang kadangkala lupa mungkin Bapak Ibu gurunya, tetap saya memberikan edukasi kepada mereka. Itu yang saya lakukan tasknya. Nah, bagaimana actionnya gitu ya? Actionnya bagaimana? Setiap pagi Bapak Ibu, saya harus mengecek semua tong sampah yang tersedia. Benarkah sampah itu diletakkan di tong sampah yang ada sesuai dengan warna yang ada? Saya tidak Bapak Ibu tidak. Harus memang punya waktu untuk itu. Saya datang jam 7.40 saya udah datang ke sekolah mengecek sebelum anak datang. Saya cek kembali sampah itu, kemudian cek sampah di belakang lagi. Kadangkala sampah kan Pak di sama binatang kayak ayam bla bla semuanya. Tetap saya panggil anak-anak, memberikan edukasi kepada mereka. Itu salah satu sosialisasi edukasi. Yang kedua, pembiasaan dan keteladanan. Itu ada Opung Sari Pak yang saya lakukan. Kemudian program Sidaring saya kenalkan ke mereka. Ini targetnya mau kemana? Ikut mau kemana? Kalau cuma stuck di sini, ayo. Saya tidak menyerah, terus mengkampanyekan untuk Sidaring buat Syari Gabus. Kemudian program Semai. Program Semai itu apa? Senangi masakan ibu. Bagaimana menghindari sampah-sampah ini semuanya. Anak tidak membeli jajan dan berlebihan kepada kantin. Mereka bawa makan dari rumah dengan bekal yang ada. Kemudian penjualan kantin. Apa actionnya penjualan kantin? Bapak Ibu tolong ya, tidak menjual plastik. Sediakan tempat minum, sediakan tempat sampah yang tersedia Pak. Kemudian bobokan. Apa itu? Kalian anak-anak ini kalau mau ke kantin ketika ingin membeli es, bawa botol minum masing-masing Pak, untuk menghindari plastik. Kadang kita pun lengah Bapak Ibu. Kan saya tidak 24 jam, tapi setidaknya ada waktu tertentu saya cek kantin Bapak itu minta tolong. Kemudian satu bersih. Ini salah satu goal terpenting yang saya lakukan untuk menghandle kepada mereka. Ayo, sampah itu tolong, walaupun capek, ya pasti capek Bapak Ibu, tapi apakah tidak, pure. Ini adalah kerja yang saya lakukan. Next berikutnya Bapak. Kemudian action tadi udah, kemudian resultnya Bapak Ibu. Ini resultnya. Sekolah kita menjadi bersih, anak-anak udah mulai mandiri. Walaupun tidak 100% Bapak Ibu. Ini programnya kan dari bulan 8 yang saya lakukan kembali sampai bulan sekarang. Mengoceh terus kadang. Ayo anak-anak, Bapak Ibu bantu saya. Tapi dari sini semuanya, saya punya yakin Allah itu punya rencana indah di balik apa yang kita lakukan dengan keikhlasan yang kita buat kepada sekolah. Enggak hari ini, mungkin minggu depan. Enggak minggu depan, mungkin tahun depan. Tapi saya yakin dan percaya bahwa apa yang saya lakukan dari hati, keikhlasan yang saya lakukan, Allah akan memberikan kemudahan bagi kita. Ini Bapak Ibu contohnya. Kita bersebelahan dengan sekolah. Ketika saya buat ke media sosial tentang Syari Gabus ini, ketika ada cerita, mereka penasaran, apa sih Syari Gabus itu? Apa sih program Sidaring itu? Nah, ada kunjungan Bapak Ibu, mereka ingin tahu. Saya bukan sedianya itu, tidak. Oke Bapak Ibu. Kemudian sekolah menjadi bersih. Nah, terakhir adalah finalnya adalah anak-anak bangga dengan prestasi yang kita lakukan. Bapak Ibu, demikianlah penjelasan saya. Ini ada beberapa dokumentasi yang saya buat kunjungan. Kemudian mereka ingin tahu pemilihan sampah. Kemudian terakhir ini Bapak Ibu. Oke, kalian saya sudah berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.